Terus emang waktu itu masih awal-awal ngebucin banget sama dulu tuh aku suka Suju ya kan. Kenapa hokinya selalu tidak ada hubungan sama EXO? Oke, jadi Kim sebenarnya kita Instagram live bareng tuh mau ngapain sih? Kita mau ngobrol-ngobrol di after school. At home-nya, cewek banget. At home. Gimana Oke, nih berarti yang aku nonton boleh. abis pada kelas online atau gimana nih yang nonton? Iya, ini baru pada tugas. Kayaknya baru pada ini deh, sekolah atau kuliah online. Kan hari ini belum libur nih, kalau besok libur. Udah pada ngerjain tugas belum ya? Yang belum kerjain semangat. Pasti effortnya beda dari yang biasanya kan kalau kelas online. Semangat. Berarti ini aku mulai mau tanya-tanya tentang perjalanan Kak Kim buat jadi influencer K-pop kayak sekarang. Boleh aku langsung mulai? Boleh. Oke. Aku langsung aja bakal tanya ke pertanyaan pertama. Sebenarnya kan nama Instagramnya tuh @kimdarling. Ya kan? Kenapa pakai nama panggung Kim Darling? Maksudnya kayak banyak marga Korea pun banyak kan, ada Hwang, ada Lee dan teman-temannya. Nah, kenapa Kim pakai nama Kim Darling? Sebenarnya tuh nama aslinya siapa sih? Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain sama semua orang. Bahkan sampai pernah mamaku tuh nanya, kenapa namanya Kim Darling sih gitu kan, karena ceritanya panjang banget dulu. Instagram booming kan kayak pengen ikutan bikin juga gitu kan. Terus tapi males pakai nama asli gitu kan. Terus emang waktu itu masih awal-awal ngebucin banget sama dulu tuh aku suka Suju ya kan. Nah, Suju itu aku suka Yesung. Nah, Yesung tuh marganya Kim. Nah, terus aku suka EXO juga. Dulu pertama kali EXO tuh kepincut sama Kai. Kai kan Kim juga. Jadi kayak dua-duanya Kim. Ya udah dua-duanya aku sayang Kim Darlings deh. Darling kan artinya sayang gitu kan. Jadi dipakai jadi Kim Darling sampai sekarang. Aku nggak nyangka sampai sekarang bakal orang kenalnya jadi Kim gitu kan. Sampai temen aku tuh nanya, temen kuliah, emang nama lu Kimberly? Enggak. Padahal nggak ada Kim-Kim ya nama asli aku. Oke, tapi sebenarnya nama aslinya siapa sih? Kalau boleh tahu. Winnie. Oke. Winnie the Pooh. Agak jauh ya maksudnya. Jauh banget Kim. Makanya. Iya, jadi kayak nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali sih kalau aku boleh ngomong ya. Iya, emang terus, bener. Nih, berikutnya. Kenapa sih pada akhirnya milih jadi influencer K-pop gitu? Maksudnya kan kayak influencer kan banyak, kamu bisa bergerak di berbagai hal selain K-pop nih. Apakah sebenarnya jadi influencer K-pop itu passion Kim? Sebenarnya aku jadi influencer juga gak sengaja gitu. Jadi bisa. Kayak, anggapan umpamanya tuh kayak kecemplung, gak sengaja kecemplung gitu. Terus akhirnya udah terlanjur basah, ya udah deh lanjutin aja gitu. Jadi awal tuh aku cuma bantuin channel YouTube teman. Terus kayak ya emang aku waktu itu ya emang kayak boleh lah nih, aku bisa nyanyi kan sama nari. Jadi kayak lumayan bantuin dia bikin konten. Jadi kayak aku bikin konten sing cover atau dance cover atau konten-konten lainnya di channel YouTube teman aku itu. Nah terus akhirnya entah gimana ya followersnya datang sendiri gitu loh. Aku jadi kaget kayak kalau followers aku tiba-tiba jadi banyak gini ya kan. Nanti kayak mungkin mereka pada suka sama konten-konten yang aku bikin. Jadi kayak ya udah deh lanjutin aja gitu. Oke. Terus sejak kapan sih mulai jadi influencer nih? Kim sendiri sejak kapan mulai jadi influencer? 2017 atau 18 ya? 18 awal kayaknya deh. Kayak masih baru. Terus suka dukanya selama jadi influencer K-pop itu apa? Apakah banyak haters? Asik. Aku tuh kalau misalnya ngomongin suka duka, suka bingung karena aku ngejalaninnya kan kayak sehari-hari aja gitu kan. Kalau sukanya apa deh dulu sukanya? Kalau sukanya itu jadi aku bisa lebih semangat ngebagi apa yang aku suka lakukan sih. Jadi kayak misalnya aku suka dance nih, terus kayak misalnya orang request kayak misalnya banyak kayak kan hari ini dong kak, coba cover ini dong, kok coba ini dong kayak boleh nih jadi termotivasi gitu untuk terus melakukan hal itu gitu ya kan. Terus kayak pas kalau lihat orang suka banget, ini mood booster banget lah, itu aku juga kayak ada lega sendiri lah kayak aku berhasil menghibur orang gitu kan.
sama apa lagi ya sukanya? Punya teman networking sih. Jadi lebih punya teman-teman baru yang entah itu sesama influencer juga ataupun yang enggak juga, mungkin dari organizer acara gitu. Kita lumayan kan teman baru, buka koneksi. Jadi lebih banyak temen gitu. Terus kalau dukanya apa ya? Dukanya apa nih? Dukanya apa nih? Kalau misalnya ngomongin haters sih aku sebenarnya nggak peduli banget sih sama haters sih. Kayak, tapi ada nggak? Enggak Kayaknya pernah lihat enggak kayaknya. sih ya. Kayaknya enggak sih ya. Karena aku nggak nganggep itu sebagai haters gitu. Jadi kayak aku anggap cuma kayak oh ya mungkin dia seleranya bukan ke aku gitu. Jadi kayak ya udah biarin aja gitu kan. Karena kan tiap orang kan punya preferensi sendiri. Terus dukanya sih paling ini kalau misalnya ada giveaway itu aku nggak bisa ikutan gitu. Dihujat. Ini influencer pasti menang nih. Aduh, makanya tiap kali mau ikutan giveaway atau apa tuh mikir dulu, aduh ntar gue dihujat nggak ya nih. Emang pernah mau ikut giveaway apaan? Waktu itu tuh waktu EXO konser aku ikut giveaway-nya kan. Soalnya jadi tuh sebenarnya aku punya taktik sendiri. Jadi kalau misalnya giveaway-nya itu dilihat dari likes dan share ya aku otomatis ya gak ikutan karena ya aku ngasih ke yang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya giveaway tentang adu kreativitas gitu-gitu, nah semua orang kan bebas ikut dong. Jadi ya aku boleh nih sekalian ya bikin konten yang kreatif lah gitu ya kan. Terus kayak waktu kemarin EXO konser itu kan promotornya ngadain giveaway dan kayak aku menang ya kan. Terus ada yang bikin di Twitter di mana kayak ngomongin ini yang menang mah influencer gini ya iyalah menang influencer gini kayak aku kayak kan emang dia dipilihnya dari kreativitas bukan like and share gitu. Jadi mohon maaf nih netizen. Sama ada lagi sukanya. Jadi kayak harus lebih mawas diri. Gimana ya? Lebih hati-hati dalam berbuat sesuatu gitu. Emang itu kan kita harus sebagai manusia kan berhati-hati gitu kan dalam berbagai hal. Nah kalau di influencer itu apalagi lebih dilihat sama orang. Jadi kayak harus lebih bisa kontrol diri, kontrol ucapan, kontrol pikiran gitu. Dan kita kan namanya kan influencer. Jadi kita harus menginfluence orang jadi lebih bagus dong. Nah kita harus mikir nih kontennya bagus apa enggak nih. Nah itu yang harus digarisbawahi banget gitu. Jadi jangan sampai bikin konten yang negatif gitu kan. Oke. Terus tadi kan udah nih suka dukanya. Sekarang aku mau nanya ke Kim, pengalaman paling baik dan pengalaman paling buruk selama Kim jadi influencer K-pop. Pengalaman paling baiknya tentu saja nonton konser gratis pemirsa. Terus kalau pengalaman buruknya apa nih? Pengalaman buruk apa ya? Jadi nggak buruk sih ini sih. Jadi tapi apa jatuhnya? Kok kocak gitu. Jadi tuh aku ke mall, aku pakai baju biasa aja gitu kan. Kayak pakai baju bener-bener sesantai mungkin karena kayak pikir cuma bentar doang lah mau gue beli ini doang terus pulang gitu kan. Terus no make up juga. Jadi kayak bener-bener santuy banget karena aku pikir kayak nggak ada yang tahu lah ya, nggak ada yang kenal lah ya gitu. Ternyata ada yang nyapa, Kak Kim ya, mati malu banget. Jadi sampai sekarang tuh aku kalau keluar jadi kayak aduh ini kayaknya mesti agak touch up sedikit deh, kalau nggak ntar bisa malu nih buluk gitu kan. Emang namanya perempuan ya ini. Bener. Tapi tadi kan bilang pengalaman bagusnya itu nonton konser gratis. Emang nonton konser gratis apa aja sih yang Kak Kim literally diundang gitu sama promotornya? Waktu itu ada fan meetingnya Jaehwan X101. Itu dulu aku dikontak sama promotornya kayak diminta kayak kamu saya undang, tapi nanti waktu konsernya mungkin bikin konten ya gitu, kayak semacam barter gitu. Jadi kayak aku ya, oke lah aku juga tahu Jaehwan gitu kan. Jadi waktu nonton juga kayak Jaehwan. Terus hokinya sih di endingnya dapat ada kayak tos gitu. Jadi kayak emang semuanya satu stadium itu dapat tos ya kan. Jadi kayak untung sekali. Kenapa hokinya selalu tidak ada hubungan sama EXO? Gak apa-apa, harus disyukuri.
Oke, terus kita jump in ke pertanyaan berikutnya. Kakak ada nggak sih kayak influencer, idol, atau seleb K-pop yang benar-benar kayak jadi panutannya Kim Darling nih? Kalau panutan aku ya tentu saja EXO ya, EXO. Itu fandom kakak? Iya, jadi kayak aku fandom cuma satu, EXO. Tapi kalau Benar-benar untuk cuma EXO. kalau untuk ke grup lain, aku suka-suka aja. Tapi kalau misalnya ya yang bikin bucin banget ya emang cuma EXO gitu. Cuman yang paling Cuma sama menginspirasi sih, Kai. aku sebenarnya suka semua member. Nah itu ini kayak tiap kali ada yang nanya, kakak biasanya siapa? Aku bingung jawabnya kayak karena aku suka semuanya gitu. Tapi menurut aku yang paling menginspirasi aku Chanyeol sih. Karena kan Chanyeol kan punya akun YouTube sekarang kan, channel YouTube sendiri, dan channelnya itu tuh emang isinya tentang video-video yang apa sih yang ingin dia bikin gitu. Jadi kayak kalau misalnya dia pengen bikin A, ya dia bikin video A. Oh, dia pengen bikin lagu ini, ya dia bikin lagu. Jadi kayak dia nge-share apa yang dia suka dan apa yang dia ingin lakukan. Nah, aku pengen jadi kayak gitu. Gitu. Dan kayak dia masih punya passion untuk melanjutkan apa yang dia suka, melakukan apa yang dia mau gitu. Itu admirable buat aku gitu. Oke. Terus selain EXO nih, kan tadi yang paling bikin bucin kan EXO, tapi oleng-oleng ke grup lain pasti ada dong. Atau nggak ada? Bener-bener cuma the one and only EXO? Kalau whole package, kalau kayak satu keseluruhan itu emang bucinnya EXO doang. Tapi kalau misalnya kayak lagu-lagu lain itu basic sih. Kayak lagu-lagunya tuh nyantol di aku gitu. Cuman nggak sampai bucinin orangnya. Cuma kayak lagunya. Tapi bucinin lagunya. Gitu, ngebucinin lagunya, karyanya gitu sih. Terus kalau ini girl group ada nggak yang kakak suka? Kalau girl group aku lagi ngelirik ITZY sama Everglow sih. Itu menurut aku tuh bagus banget. Kayak dari performance-nya bagus, lagu-lagunya juga bagus dari debut sampai sekarang. Lagu itu nggak bagus gitu. Jadi kayak wow, kapan lagi nih ada girl group gini gitu kan. Makanya kalau misalnya mereka ngerilis lagu baru atau comeback gitu, aku kayak tertarik langsung kayak pengen belajar nih koreonya bagus gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya nih. Kan sekarang Kak Kim itu kan lebih banyak kayak dance cover atau nyanyi kayak gitu. Kepikiran buat hal lain gak sih kayak mukbang atau jalan-jalan gitu? Aku dulu tuh sebenarnya kepikir kayak sempet kayak pengen coba bikin video mukbang, tapi itu aku kalau misalnya makan sambil ngaca atau sambil lihat diri sendiri makan, aku tuh geli sendiri sama diri sendiri gitu. Gitu kenapa ya aku makan nggak cantik. Jadi kayak kalau mukbang kan orang harus makannya entah dengan cantik atau entah dengan bikin orang pengen makan juga. Nah aku kayaknya aku nggak pede di sana. Jadi kayak akhirnya kayaknya nggak mukbang. Jadi kalau nge-review makanan pun aku cuman ambil ngomong aja nih ini makannya enak ini nggak sampai aku ngerekam diri aku makan, aku nggak pede. Belum pede. Belum pede. Misalnya jalan-jalan pengen sih, kayak sebenarnya pengen banget bikin kayak vlog jalan-jalan, atau misalnya aku jalan kemana aku rekomendasiin tempatnya gitu, apa-apa aja yang mesti dikunjungin. Pengen sih sebenarnya, cuman karena belum sempat jalan-jalan lagi nih. Jadi nggak ada bahan. Masa aku room tour, aku house tour, vlog di rumah, jalan-jalan gitu. Jadi kangen keluar. Tapi ngomong-ngomong soal jalan-jalan, sebenarnya di 2020 ini tuh Kim kayak punya negara atau kota tujuan nggak sih? Kayak aku pengen banget ke sana di 2020, tapi nggak bisa, tertunda gitu. Jepang. Pengen banget ke Jepang sama ke Korea lagi, itu pengen banget sih. Soalnya kayak udah rencana, pengen deh pas ulang tahun Baekhyun Mei, pengen ke Korea deh, pengen ngumpulin deh nih duit buat kesana deh, pengen ngerayain ulang tahun bias di negara asalnya gitu. Cuman kayak lagi musibah kayak gini ya debatnya emang belum jodoh, next time mungkin gitu. Foto di ini ya, birthday ads-nya. Iya, bener banget. Itu pasti seru banget. Malah EXO habis anniversary kan. Jadi kayak, sayang sekali. Gak apa yang next. Yang anniversary jualan lilin itu ya? Iya.
Jualan lilin, jualan kotak teh, semua mau kalau bisa dijual sama SM mah dijual aja. Nggak kaget kalau misalnya dia tiba-tiba jualan apa yang nggak penting gitu. Sapu, ada kan sapu kayak beberapa waktu lalu. Tapi emang parah sih, aku nggak butuh-butuh banget aja kayak pengen beli jadinya gara-gara emang brand EXO itu. Kalau Tapi di Korea aja aku beli yang buat ngangetin tangan itu. Aduh aku jadi lupa. Hot pack. Namanya EXO, apa emang EXO punya kan ori, tapi nggak aku pakai sampai sekarang, nggak aku buka. Masih di lemari. Jadi kayak aku mikir, buat apa dong gue beli? Emang nafsu sesaat ya, pemirsa. Terus kan tadi jalan-jalan ketunda nih. Otomatis kayak beberapa konser juga kan pasti ditunda. Sebenarnya di tahun ini ada nggak sih? Kayak yang Kim tuh kayak kepengen banget. Aku pengen banget nonton konser ini. Bahkan kayak mungkin udah beli tiketnya. Sampai di refund gitu, ada nggak? Kayak kemarin nih aku mau nonton Head in the Clouds nih. Terus batal kan? Jadi kayak di refund. Kisah serupa Kak Kim mengalami nggak? Enggak sih, soalnya emang EXO kan emang belum konser lagi. Cuman aku dengar desas-desus katanya tuh subunit EXO yang EXO SC yang Chanyeol Seven tuh katanya tuh tahun ini tuh kayak bakal ada sesuatu atau nggak Baekhyun ya kan. Jadi kayak pengen please cepet selesai, gue pengen ke sana. Aduh, pengen banget nonton konsernya entah Baekhyun atau EXO SC sih. Soalnya pasti EXO belum ada konser lagi gitu di sini. Sama pengen sebenarnya waktu itu pengen Head in the Cloud, cuman masih mikir-mikir. Terus itu batal, jadi kayak ya. Terus kayak di 2020 ini konser terakhir yang Kak Kim tonton tuh apa? Kalau konser sih terakhir 2019 akhir sih. Day6 itu doang, Desember. Habis itu tahun ini belum. Terus ini juga kayak doa dari kita semua sih. Semoga kayak pandemi ini cepat berakhir. Yes. Nah, kalau udah berakhir, Kak Kim pengen banget ngapain? Pengen banget. Ini absurd banget sih. Aku pengen ke mall, jalan aja nggak ngapa-ngapain, jalan aja ketemu. Yang penting ada hawa orangnya gitu. Gak bisa di rumah. Jalan aja ngapain kek? Ya kan dari ujung ke ujung, naik, ujung ke ujung, naik, ujung ke ujung gitu. Itu sama pengen ketemu teman-teman, sama pengen banget latihan dance lagi, kangen latihan dance bareng teman. Aduh. Terus emang kayak selama di rumah kayak gini, Kak Kim nggak ngulik dance atau gitu-gitu nggak? Karena belum ada dance yang nyantol kayak pengen deh belajar ini, jadi kayak belum ngedance, sedih.